sahabat Dewi. Baik, di part sebelumnya kita sudah membuat form untuk daftar hasil ujian. Kali ini kita akan membuat cetak hasil ujian. Jadi dari hasil ujian dari peserta itu akan dicetak per nama peserta, dan di sana sudah ada jawaban dari soal-soalnya, dia salah atau benar nanti ada keterangan di sana, dan nilainya pun juga akan tercantum di sana. Baik, untuk report ini kita akan menggunakan FRX report 1 atau fast report 1. Apa aja komponen-komponen fast reportnya? Oke, mari kita ikuti video ini untuk membuat sebuah report. Baik teman-teman, sebelumnya teman-teman harus sudah install ya untuk reportnya, fast report. Ada di panduan atau ada di video saya yang sebelumnya itu ada untuk install fast report. Fast report itu adalah library atau komponen yang digunakan untuk mencetak sebuah laporan. Baik, jadi pastikan teman-teman sudah punya fast report atau sudah install fast report. Jadi saya ulangi lagi, kalau teman-teman mau installnya, caranya seperti apa ada di tutorial saya yang di sebelum-sebelumnya di channel saya. Coba lihat di sana cara untuk install fast report. Jika ada kesulitan nanti teman-teman bisa tanyakan di komen. Baik, kita mulai untuk membuat fast reportnya. Nah, komponen yang diperlukan adalah fast report sendiri, ada FRX report ini, nanti akan hasilnya seperti ini. Ini kalau diklik FRX report akan seperti ini. Kemudian yang diperlukan adalah FRX DB dataset. Nah, yang diperlukan dua FRX DB dataset ini ya. Nah, untuk yang FRX dataset 1 ini akan dihubungkan ke dataset adu peserta ini. Nah, di sini adalah untuk nanti untuk menghubungkan report itu dengan ini, dengan tabel atau query adu peserta. Kemudian FRX DB dataset 2 ini dihubungkan ke adu hasil. Nah, ini untuk menampilkan hasilnya nanti. Oke, kalau ini sudah dihubungkan, jadi menghubungannya di DB dataset, kemudian di properties di object inspektornya, datasetnya pilih ke adu peserta, kemudian yang data DB dataset 2 nya juga ke adu hasil. Baik, nah ini nanti yang akan menghubungkan antara form ini dengan database ini dengan reportnya. Untuk desain reportnya tinggal klik dua kali di FRX report 1 nya, klik dua kali, nanti akan masuk ke form reportnya. Jadi biasanya kalau pas saat form report barunya itu akan seperti ini, kosong, tampilannya seperti ini. Oke, jadi kalau buka pertama kali dari FRX report 1 ini akan kosong seperti ini. Nah, kemudian dari report ini kita hubungkan ke FRX dataset. Nah, FRX datasetnya kemana? Di sebelah kanan ini di data tree, ini tinggal klik dua kali, kemudian dihubungkan, dicentang semua. Ini adalah dataset yang ada di form hasil ujian. Kemudian oke. Nah, di sebelah kanan di data tree nya sudah keluar field-fieldnya yang akan ditampilkan ke sana. Oke, kemudian nanti untuk mendesainnya kita ikuti ya pelan-pelan ya. Di sebelah kiri ini ada komponen palet untuk fast report. Nah, ini nanti kita coba di sini untuk menampilkannya. Nah, untuk membuat di bagian dari report itu kan ada title itu untuk membuat judul report, kemudian ada master datanya yang untuk menampilkan master datanya, kemudian ada report summary. Report summary ini untuk totalnya. Nah, kita bikin yang sederhana aja. Nanti yang diperlukan adalah report title dan master data. Master data ini kalau diklik master data ini akan dihubungkan kemana? Ke database mana? Nah, ini ke database 2 nya,
RxDB dataset 2. Nanti saya jelaskan kenapa saya menggunakan yang FX dataset 2. Ini kita desain. Di title ini, report title ini adalah untuk membuat judulnya. Kita buat label. Label ini teks objeknya ini A ini adalah untuk menampilkan sebuah teks. Nah, kita tinggal ketik daftar hasil ujian, kemudian oke. Ini tinggal diatur untuk tampilannya. Ini bisa juga dibuat bold atau mungkin ukurannya 12 itu biar lebih besar. Kemudian kita buat untuk menampilkan keterangan nick ya, kemudian oke. Ya, ini kita buat yang kecil aja 10 dan nggak usah bold. Nah, nicknya ini tinggal ditarik, nanti akan tampil di sana. Ini tinggal dikecilkan. Kemudian yang kedua, nama peserta. Kita tinggal tarik nama pesertanya, kita kecilkan. Kemudian mata pelajaran. Ini untuk cetak mata pelajaran apa yang yang mau dihasilkan nanti, mau dicetak nanti. Nah, di sini di dataset 2 ada sesi ujian. Di sana mencantumkan nama mata pelajaran. Nah, mumpun saya ingat yang tadi, kenapa di master data 1 menggunakan dataset 2 dan dataset satunya ditaruh di mana? Dataset 1 ini ditaruh di headernya ini atau di title-nya ini. Ini akan ditampilkan di title, dan dataset 2 ini akan ditampilkan di master datanya. Nah, kita lanjut desainnya. Kemudian di sini nilai. Nah, kita akan menampilkan nilainya nanti. Nilai di sana sudah ada perhitungan. Oke, kita tinggal tampilkan. Nah, kemudian kita tampilkan nilai. Nah, ini adalah berupa variabel. Nanti untuk lebih detailnya, untuk di report, fast report ini kita bahas di video tersendiri ya, di tutorial tersendiri untuk penggunaan fast report. Jadi nanti ini diikuti aja dulu, nanti seperti apa pendalamannya tentang fast report kita buatkan video tersendiri. Oke, kemudian nilai, kemudian saya buka untuk ukurannya, kemudian saya bikin bold ini untuk menampilkan hasil dari nilainya. Oke, kemudian kita buat garis. Nah, di sini ada line. Nah, ini tinggal tarik aja. Oke, jadi teman-teman ikuti dulu aja yang ada ini, diikuti dulu, nanti ke pendalaman tentang fast report di video berikutnya. Kemudian ini master datanya kita ubah ukurannya, karena ini nanti adalah untuk menampilkan soal dan jawaban yang dijawab oleh peserta. Jadi ini saya buat melebar. Kemudian kita tampilkan pakai teks. Kita akan menentukan nomor. Nomor ini tinggal diklik di sini. Jadi setelah tampil teks itu, kemudian kita tampilkan di sini. Di sini ada keterangannya insert expression. Insert expression. Di insert expression ini ada apa? Ini ada data dari fieldnya dan ada variabel. Nah, ini variabel ini untuk menampilkan tanggal, untuk menampilkan waktu, halaman. Nah, ini untuk line, ini untuk membuat nomor barisnya atau nomor suara. Tinggal oke, dan ini kasih titik. Nah, ini tampilannya besar, kita rubah ukuran fontnya, kemudian tanpa bold. Kemudian kita ubah ukurannya, ukurannya kecil. Sorry, ini keklik tadi ya. Kita ulang lagi, ini pakai line, oke, dan kasih titik, oke. Nah, ini kita kecilkan ya.
Ya, lupa teman-teman, di sini harus dicantumkan tanggal karena ini yang tanggal berapa untuk sesi ujiannya. Nah, ini kita tambahkan tanggal. Nanti tanggalnya ngambil dari database atau dataset 1. Tanggal ini tarik tuh. Oke, kita tarik. Nah, kemudian kita kembali ke master datanya, kita tarik teks soalnya. Nah, ini adalah teks soalnya, ini dibuat melebar aja, kemudian tingginya juga dirubah karena kemungkinan soalnya itu panjang. Nah, kemudian ini jawaban A, kita buat klik 2 kali. Di sebelum dari FRIDB dataset 2 nya kita buat A, ini adalah pilihan atau multiple choice nya, pilihannya. Kemudian ini jawaban B, kemudian jawaban C, oke, dan jawaban D. Kalau nanti teman-teman menghendaki ada sampai E itu bisa ya, nanti tinggal ikuti aja, tinggal tambahkan di fieldnya nanti. Kemudian ini kunci jawabannya, kita tampilkan untuk kuncinya. Nah, nanti ini bisa membandingkan ini dari kuncinya dengan hasil yang dikerjakan itu, dia nilainya salah atau benar. Oke, kunci jawabannya, kemudian ini jawabannya. Jadi ini adalah jawaban yang dikerjakan oleh peserta. Kita lebarkan. Kemudian di sini dikasih keterangan jawaban. Jawabannya apa, ujinya dan jawabannya, dan hasilnya nanti ditampilkan di sana. Apakah dia salah atau benar itu nanti ada di hasilnya ini. Oke, kita ubah ukurannya, kemudian disimpan. Simpannya di mana? Simpannya ada di lokasi file exe-nya, yaitu di soal ujian, project soal ujian, Win32 debug. Nah, di dalam debug ini nanti kita simpan untuk hasil ujiannya. Oke, kita ubah hasil ujian, kemudian save. Oke, kemudian kita tutup. Nah, tadi di fast reportnya, di reportnya kan ada nilai, ada kita buat nilai. Nah, ini nilai ini bukan mengambil dari field database, ini adalah mengambil dari variabel yang ada di dalam form Delphi. Nah, kita akan mencantumkan ini. Jadi label 8 ini akan dicantumkan atau di copy, akan ditampilkan di variabel nilai ini. Nah, gimana caranya? Nah, tinggal klik di fast reportnya, FRIC report satunya, kemudian event, di sana pilih ini on get value. Nah, ini if var name nilai. Nah, ini nilai ini di mana? Nilai ini yang ada di dalam fast reportnya. Jadi ini variabel name-nya nilai, maka yang akan ditampilkan value isinya adalah label 8.caption. Jadi yang ditampilkan di nilai itu adalah yang di sini. Jadi kalau di sini nilainya 50, ya otomatis di sana di reportnya adalah nilai 50. Kalau di sini 2, ya berarti 2. Tergantung nanti isi di label 8 ini apa akan ditampilkan di FRIC report satunya. Udah, kemudian kita akan eksekusi. Pas saat klik ini, cetak hasil ujiannya, tampilkan untuk reportnya, untuk dicetak ke printer. Kita klik 2 kali di tombol cetak hasil ujian. Kemudian kodenya seperti ini. FRIC report 1 titik look from file. Nah, ini
panggil filenya dulu dari atau buka report dari file, kemudian lokasinya di mana. Extract file path application exe ini adalah menentukan lokasi exe-nya di mana, folder exe-nya, ditambah nama reportnya. Nama reportnya adalah hasil ujian .fri3. Ini extension dari fast reportnya. Kalau sudah dipanggil, kemudian ditampilkan. Perintah nampilkannya bagaimana? Tinggal ketik FRX report 1.show report. Ya, itu untuk menampilkannya. Hasilnya kita tes, kita jalankan hasilnya seperti apa. Kita login admin login ke hasil tes peserta. Kita panggil dulu untuk tanggal 9 sesi matematika tampil data. Nah, untuk yang tes 2 ini nilai ujiannya 50, kemudian ini hasil jawabannya benar salahnya. Nah, kita cetak hasil ujian. Nah, ini jadi ini adalah hasil ujiannya dari NIP ini, tanggal sekian, nama pesertanya ini ya. Nah, ini soalnya, ini jawabannya, ini benar, ini salah, ini nilainya ini. Nah, seperti itu untuk hasilnya. Oke, paham teman-teman? Jadi ini untuk membuat cetak hasil ujiannya. Jadi nanti untuk formatnya teman-teman bisa didesain sendiri sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Jadi kita ulang lagi FRX reportnya, klik 2 kali di sana di FRX report satunya. Nah, kemudian kita buka hasil ujiannya atau report hasil ujiannya, kita desain ulang, mungkin kita percantik. Nah, ini misalkan ukurannya 18 atau ukurannya 12 gitu ya, tinggal nanti teman-teman mengkreasikannya seperti apa. Nah, ini tinggal di ketik mungkin keterangannya apa gitu ya. Untuk sesi ujiannya kita taruh ke sana. Nah, ini mungkin terlalu tinggi atau apa. Nah, ini tinggal disesuaikan aja nanti dari yang diinginkan seperti apa untuk teman-teman yang diinginkan untuk tampilannya ya. Jadi ini bisa didesain suka-suka dari teman-teman semua. Oke, kemudian kita simpan ulang, kita cek hasilnya. Tes peserta. Ini kita ujian seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini langsung tinggal dicetak. Nah, untuk cara nyetak ke printernya seperti apa? Di sebelah kiri ini ada logo printer, tinggal klik print. Nah, ini tinggal diarahkan ke printer apa. Ini tinggal oke. Udah, itu untuk mencetak. Oke, teman-teman. Seperti itu tampilannya. Nah, dari report ini apakah bisa kita untuk ekspor? Tentu bisa. Di fasilitas fast report sendiri sudah difasilitasi berupa untuk FRX design itu untuk kita mendesain report itu. Jadi tidak perlu lagi harus dari program, dari hasil jadi file exe-nya pun bisa desain ulang untuk reportnya. Nah, kemudian untuk ekspor, apa aja fasilitas ekspornya di sana? Fasilitas ekspor dari fast report ini kita bisa ekspor ke Excel, kemudian ke PDF, JPEG, atau ke email dan lain sebagainya. Nanti tinggal dipilih. Ini ada fasilitas fast report exportnya. Nah, biasanya rata-rata yang diinginkan adalah Excel, ekspornya ke Excel, kemudian ke email dan ke PDF. Kita cari PDF. Nah, ini PDF. Nah, ini tinggal diaktifkan atau ditambahkan aja, otomatis nanti dia akan ke link ke
ekspornya. Kita coba. Kita coba. Pas saat nanti tampil, otomatis akan ada ini tombol tambahan export to PDF. Kalau misalkan export to email, ini export to Excel. Nah, ini tinggal pilih aja. Nah, ini untuk ke Excel, ini untuk ke PDF, ini untuk ke email. Yang sebelumnya kalau tanpa ditambahkan komponen export ini tidak muncul, teman-teman. Jadi hanya bisanya di print aja. Nah, dengan menambahkan fasilitas itu, ini sudah bisa di save kemana, ke Excel, ke PDF, atau kirim ke email. Jadi asik ya teman-teman. Jadi fast report ini komponen report yang ringan banget, ringan dan komplit. Dari sana bisa mengikuti dari keinginan teman-teman untuk misalkan diekspor atau apa. Oke, sampai di situ kita untuk kelanjutan video yang berikutnya kita akan membuat form untuk peserta ujian. Nah, nanti kita tambahkan, ini saya buatkan dulu untuk formnya. Jadi tinggal klik kanan, add new VCL form. Ini nanti untuk menampilkan soal-soal yang akan dikerjakan, dan di sana nanti tampilnya adalah random. Jadi antara komputer satu dengan komputer yang lain atau sesi yang berbeda dengan sama mata pelajaran akan tampil secara acak. Jadi tidak harus yang tidak sama antara komputer satu dengan komputer lain. Jadi nanti tampilnya adalah acak. Jadi biar tidak bisa saling kompromi ya antara peserta satu dengan peserta yang lain. Jadi nanti akan tampilnya berbeda. Bagaimana untuk menampilkan itu, bagaimana untuk membuat form tes ujiannya bagi peserta, ikuti terus video ini. Untuk video yang selanjutnya kita akan bahas ke sisi peserta ujiannya. Baik teman-teman, sampai di situ untuk video kali ini. Kita akan ketemu di video berikutnya untuk membahas di form peserta. Terima kasih.